Selamat pagi. Jess, ada komen dari Ibu Arsy. Kalau udah sampai CUCU, CIC, DADA RAH, gimana tuh Jess? Ada beberapa macam ya, orang CUCU, CIC, DADA RAH ya. Apakah apakah ini termasuk apa tidak? Yang pertama, orang CUCU, CIC, DADA RAH itu karena memiliki penyakit ginjal kronik, di mana ginjalnya sudah mengalami masalah dan itu stadiumnya stadium terminal. Nah, dia harus mengalami yang namanya CUCU, CIC, DADA RAH. Nah, fungsi ginjalnya biasanya sudah di bawah 15%. Nah, ini apa itu? Penyebab terseringnya orang sudah mengalami CUCU, CIC, DADA RAH itu. Yang kedua, nah ini yang banyak. Ya, ini yang banyak. Tapi yang tadi yang pertama itu biasanya penyebabnya ini apa itu? Kamu kena diabetes, penyakit diabetes. Nah, penyakit diabetes ini kan ada dua, yaitu dia tipe 1, pankreasnya udah mati, nggak bisa bekerja, nggak bisa menghasilkan insulin, sehingga dia suntik terus. Nah, ujungnya bisa kayak begitu juga. Atau yang kedua, kamu kena diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini pankreasnya masih menghasilkan insulin. Nah, kalau penyebab-penyebab ini kan kamu lihat kan karena apa? Gula darahnya tinggi terus-terusan, dan kemudian pembuluh darah dia merusak pembuluh darah di ginjal. Nah, kemudian atau yang ketiga, kamu punya masalah yang disebut orang kadang-kadang ya ini kalau ini karena tekanan darah ya. Ya ini ya karena penyumbatan juga sebetulnya. Kamu disebut kena masalah yang disebut sebagai darah tinggi. Tekanan tinggi di dalam pembuluh darah itu merusak filter ginjal. Itu bisa cuci darah juga. Yang ketiga, bisa karena kamu kena penyakit autoimun kayak teman saya kemarin itu, kayak Pak Jokowi itu, ya. Itu autoimun itu kan menyerang ini imun di dalam darahnya karena ada zat-zat tertentu yang lolos, protein yang lolos yang dianggap sebagai musuh dalam tubuh, sehingga tentara tubuh bergerak dan itu bisa membuat autoimun. Itu bisa menyerang ginjal dan kemudian cuci darah. Bisa juga karena infeksi ginjal atau batu ginjal yang terus berulang. Itu juga bisa membuat cuci darah. Nah, ini yang ngeri ya, yang ngeri, dan ini rata-rata konsumen OBAT ya, keracunan zat kimia, keracunan obat. Nah, ini cuci darahnya gara-gara apa nih ya? Cuci darahnya gara-gara apa? Kalau ada cuci darahnya, tapi rata-rata kan gegaranya diabetes ya, diabetes yang terus-menerus dan kamu tidak merubah pola makan. Rata-rata kan seperti itu. Nah, itu pilihan kita sendiri, masalahnya ada di kita. Kalau keracunan ya udah pasti keracunan obat itu kan efek dari kamu yang kena masalah satu terus kemudian nambah masalah yang berikutnya. Contoh, kamu berusaha menurunkan gula darah. Nah, ketika kamu berusaha menurunkan gula darah, kamu kan formin, ya kan? Kamu formin tubuhmu. Nah, ketika orang diformin bukan malah turun, tapi akan membuat masalah yang lain. Kembung, mah, itu terjadi ya, dikasihlah prasol. Ya, ketika dikasih prasol, kok jadi kebas badannya, kebas-kebas, jadi kaki, tangannya jadi kebas. Nah, tambahlah yang namanya kebas entin. Nah, kemudian, ujungnya pasti akan kena ke ginjal. Kenapa? Karena obatnya bertambah terus. Nanti belum lagi tambah vitamin B, ya kekurangan vitamin B, tambah lagi yang lain, tambah lagi yang lain, muncul lagi tambahan ini, muncul lagi tambahan ini. Kan itu terjadi karena berulang terus ya. Jadi orang yang mengalami masalah penyakit diawali dari satu penyakit itu akan bertambah menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4. Itu akan terus terjadi di dalam tubuh. Karena apa? Karena cara kamu membuat tubuhmu sehat itu tidak sama seperti ketika kamu punya mobil dibawa ke bengkel.
Kalau kamu punya mobil dibawa ke bengkel, masalahnya ada di karburator, kan karburatornya. Sekarang nggak ada karburator ya mobil ya. Kalau masalahnya ada di radiator, kan radiatornya yang dibetulin. Tapi kalau manusia kan tidak. Karena apa? Karena dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ini ada metaboliknya. Ada metaboliknya yang terjadi karena sel-sel di dalam tubuh gagal meregenerasi. Kenapa sel gagal meregenerasi? Karena asupan selnya tidak terdelivery dengan baik. Sehingga ketika terbentuklah metabolik dalam tubuh, metabolik sindrom ya, itu akan membentuk komplikasi di dalam tubuh. Kamu perhatikan omongan saya, orang yang sudah nurunin gula darah, pasti hubungannya sama cuci darah, ginjal, jantung, dan kolesterol. Dan ujungnya, livernya bermasalah. Coba cek kalau nggak percaya. Kamu sekali-sekali konsultasi ke orang-orang, jangan ke dokternya, ke orang-orangnya yang punya masalah diabetes. Pasti ada yang namanya pengentalan, ada yang namanya kolesterolan, ada yang namanya jantungan, ada yang namanya urusannya dengan lambung. Lambung itu udah pasti. Nah, kalau cara memberhentikan yang sudah masalah seperti ini, ya ada dua cara. Kamu terus mengobati, yang ujungnya pasti akan terkomplikasi, atau kamu mengatur pola makanmu. Udah harus memberhentikan makanan-makanan yang memicu gula darah itu, yang memicu ginjalmu rusak. Nah, kalau OBAT harus bertahap ya. Kalau enggak kamu akan bermasalah nanti. Harus bertahap, kayak saya bertahap. Sampai tahun 2022 baru saya stop semuanya. Ya, yang pertama saya membuat 3 kan OBAT kan 3 kali sehari diminum kan. Nah, tahun kedua, tahun berikutnya ketika saya harus memutuskan untuk saya tidak mau ter-OBAT-in, yang obat malam saya tidak minum, obat sore saya sudah tidak minum. Sampai kemudian setahun berjalan, ya tidak nyampe setahun lah itu. Karena saya memperbaiki dengan pola makan saya, akhirnya sampai tahun 2022 itu hanya satu yang saya minum, yaitu pagi hari. Berapa banyak itu Pak? Ya banyak. Pagi yang saya minum. Setelah pagi saya minum, siang sama sore enggak saya minum. Nah, pas persis ketika habis bulan April tahun 2022, saya stop, saya enggak beli lagi. Saya beli lagi, saya enggak minum. Makanya resep terakhir masih saya pegang, masih saya simpan untuk bukti. Tanggalnya juga masih ada. Ya, sampai plastiknya tuh meretel semua tuh. Plastiknya udah hancur semua. Kamu boleh bisa ketemu sama saya tanya sama saya tunjukin. Nah, itu caranya seperti itu. Sehingga saya enggak jadi ini, ngalami seperti ini. Dan sudah enggak kemana-mana saya pergi kan dulu bawa OBAT yang harus disiapkan untuk dikantongi terus. Kalau ada apa-apa taruh di bawah lidah. Itu sudah saya enggak bawa. Udah berapa tahun tuh? 5 tahun. Masuk tahun ke-5 saya udah enggak bawa lagi. Ya, yang namanya pengentalan sudah enggak ada. Semualah. Yang namanya OBAT saya udah enggak minum. Saya minumnya cuma satu, racikan macin. Ini udah bening banget kan? No, bening banget ini. Ya, yang orang bilang, kok racikannya Pak Jia sekarang ini enggak warnanya enggak gelap kayak dulu. Iya, karena memang gelapnya dikurangi dengan menambahkan satu elemen yang menyerap gelap itu. Makanya rasanya beda. Karena apa? Karena itu elemen itu saya masukkan ke dalamnya. Nah, elemen itu untuk otak membantu banget. Ya, kalau orang tanya apa itu Pak Jes, saya sebutnya daun Swiss, petikan daun Swiss. Ini baru saya tuang lagi nih, baru saya seduh lagi nih. Ya, saya minum itu. Nah, itu caranya. Jadi cara yang paling gampang untuk memperbaiki, hiduplah seperti biasa, fokus kepada tujuan akhir. Tujuan akhirmu apa? Sehat, menghasilkan miliaran. Nah, itu tujuan akhir yang harus kamu buat. Jangan sembuh. Kalau sembuh kamu cari terus nanti. Tujuan akhirmu adalah kesehatan paripurna dan menghasilkan miliaran. Nah, itu baru tujuan yang benar ya. Nah, dari situ kamu akan melihat tubuhmu akan membaik dengan sendirinya. Stop makan malam. Stop sarapan. Makanlah di antara jam 1 sampai jam 6 sore dan buat dirimu beraktivitas. Di rumah atau di tempat nge-gym atau jalan 10.000 langkah, kamu buat aktivitas itu. Harus dipaksa. Kalau enggak dipaksa enggak bisa. Lemes Pak, itu alasan. Ya, enggak kuat Pak, itu alasan. Kamu kalah dengan tujuanmu kalau begitu. Ya, itu yang saya lakukan. Dulu saya berjalan keluar rumah aja enggak bisa, berat banget. Tapi akhirnya bisa muter keliling komplek sampai 10.000 langkah. 10 kali muter komplek 1 kilo per
10 kali. Nah, itu caranya seperti itu. Ya. Nah, itu semua keputusannya ada dalam dirimu, Bu, bukan diri saya. Karena saya udah melakukan untuk diri saya. Ya.